Baik, kita masuk di unit 2 yaitu dengan materi aktivitas benda tanpa jeda. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Makanya ada orang biasanya kan ada kinematika gerak. Mungkin kita pernah mendengar ya. Lanjut, gerak lurus disebut juga sebagai gerak suatu dimensi, yaitu satu dimensi ya. Dia ibaratnya ya, kan ada kita pernah dengar juga ya, kalau 2 dimensi, 3 dimensi dia seperti nyata gitu dia. Di sini kita lihat di situ ada contoh pergerakan hewan ya. Kita lihat di situ ada pergerakan hewan di mana titik acuannya itu berpindah ya, titik tumpunya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama itu perpindahan. Perpindahan ini termasuk kepada besaran vektor ya, karena dia memiliki nilai dan arah. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Di bawah ada contoh yaitu ada titik 0, A, dan B. Dan di bawahnya ada X1, X2. Itu adalah X adalah jarak dan AB itu adalah titik tadi perpindahannya ya. Kita masuk ke samping, situ ada rumus yaitu delta X sama dengan X2 dikurang X1. Itu adalah untuk mencari panjang lintasan atau panjang X ya. Dan yang kedua kita masuk ke catatan, di situ ada jarak. Jarak adalah besaran skalar. Karena jarak dia tidak mempunyai arah, dia hanya mempunyai nilai. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Di bawahnya kita lihat ya, untuk kita mencari perpindahan dari titik A menuju ke titik B itu panjang lintasan 5 meter. Dari titik B kembali ke titik A panjang lintasannya 5 meter. Itu contohnya ya. Benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahan, kita masukkan rumus yang di atas, delta X sama dengan X2 dikurang X1. Delta X sama dengan 0. Jarak yaitu kita lihat jaraknya 5 meter. Ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Kenapa perpindahannya 0? Karena 5 meter dikurang 5 meter sama dengan 0. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua kecepatan. Kecepatan juga termasuk kepada besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Bila benda memerlukan waktu total ya, waktu total atau delta T untuk mengalami perpindahan total dengan jarak total yaitu delta X, maka kecepatan rata-rata kita ambil dari bawah ada rumus. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. V rata-rata atau kecepatan rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Kita lihat gambar di bawah ya, sebelah kiri. Di situ ada X1 dan X2 kemiringannya ya. Untuk lintasannya kita ambil yang di samping, ada V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Di sini X2 adalah panjang lintasan yang kedua dikurang dengan panjang lintasan yang pertama, dan waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang lintasan X2 dikurang waktu untuk menempuh panjang lintasan X1. Maka sama dengan didapat delta X atau jarak total
per delta T atau waktu total yang diperlukan. Oke, kita masuk ke catatan kelajuannya. Kelajuan adalah besaran skalar. Kelajuan dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan. Yaitu kita ambil rumus yang di samping, V sama dengan X per T. Yang ketiga, kita masuk ke percepatan. Percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan per satuan waktu, ya. Kita masuk ke rumus yaitu A atau akselerasi, yaitu percepatan rata-rata. Di mana V2 kurang V1 per T2 dikurang T1. Di mana V2 adalah kecepatan di titik yang kedua menuju ke titik yang ketiga, di mana V1 adalah kecepatan awal dan yang V2 adalah kecepatan setelah kecepatan awal. Per T2 kurang T1, di mana T2 adalah T di mana saat V2 terjadi dan T1 adalah di mana saat V1 terjadi. Sama dengan delta V per delta T. Delta V per delta T. Delta V adalah total ya atau hasil dari V2 dikurang V1 dan delta T adalah hasil dari T2 dikurang T1. Gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0 ya. Kita lihat itu di titik ya, mobil melaju dengan kecepatan tetap atau dia konstan, tidak mengalami percepatan. Panjang titik itu sama. Tidak ada perubahan ya dari awal hingga akhir. Di bawah juga ada grafik, kita lihat di mana ada jarak atau S dan waktu T. Grafik kecepatan kita lihat di mana kecepatannya konstan. Dia kecepatannya konstan berarti tetap dia hanya kecepatannya 10 untuk grafik yang kedua ya. Untuk yang kedua juga percepatannya kan 0. Kita lihat di atas dia percepatannya 0. Maka grafiknya juga datar dia ya, rata karena tidak mengalami percepatan. Oke. Oke, baik, kita lihat di sini ada gambar mobil ya, mobil yang melaju dengan kecepatan V dan waktu T, di mana jaraknya adalah X sama dengan S. Oke, kita lihat grafiknya V. Di mana mobil ini kecepatannya adalah konstan dia ya, tidak mengalami percepatan. Makanya dia menggunakan grafik yang kedua tadi ya, dan grafik yang ketiga tadi. Ya, kita lihat karena luas dan jarak itu S, dia membentuk persegi. Dia tidak mengalami percepatan mobil tadi ya. Dia melaju dengan kecepatan yang tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka kita lihat rumus di samping, X sama dengan V kali T. X tadi apa? Adalah S ya, jarak. Untuk mencari jarak mobil, kita kalikan kecepatan mobil dikali T. Untuk mencari kecepatan mobil, kita balikkan saja ya. Yaitu S atau X tadi ya, jarak mobil, kita bagi dengan waktu tempuhnya. Untuk kita mencari T, S atau jarak mobil, kita bagi dengan kecepatan mobil. Kita masuk ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A atau akselerasi tetap atau konstan ya. Besar percepatan atau akselerasi ya sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. Kita masuk ke bawah, A sama dengan delta V per delta T. Sama dengan VT kurang V0 per TT dikurang T0. Oke. Di mana VT itu yaitu kecepatan saat waktu T. V0 kecepatan di saat waktu T0. Sama dengan VT dikurang V0. Oke. Kita ke bawah, VT dikurang V0 sama dengan
A dikali T. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Oke, percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A sama dengan positif ya, di mana A lebih besar dari 0. Dan yang kedua perlambatan bila A negatif, di mana A lebih kecil dari 0. Grafik GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana ketentuannya yaitu adalah A sama dengan konstan. Konstan itu artinya tetap ya. Dia ketika mengalami percepatan 2, maka dia akan terus mengalami percepatan 2. Kita lihat grafik yang A kurang T ya. Dia adalah sejajar karena kecepatannya konstan atau percepatannya konstan. Kita lihat grafik VT-nya, dia mengalami kenaikan yang signifikan ya. Dia sejajar kenaikannya, oke. Dan untuk ST ya, kita lihat grafikannya agak melengkung ya, karena dia mengalami kenaikan yang sedikit signifikan ya, kenaikannya, oke. Oke, dari grafik VT ya, grafik VT jarak yang ditempuh benda itu S ya. S atau sama dengan luas grafik VT. S sama dengan luas trapesium grafik VT. S sama dengan jumlah garis sejajar X setengah tinggi. S sama dengan V0 tambah VT dikali setengah T. Sama dengan V0 tambah AT dikali setengah T. 2V0 tambah AT kali setengah T. Sama dengan 2 dikali setengah V0T tambah setengah ATT. Di mana S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke, dari VT sama dengan V0 tambah AT, maka kita dapat VT dikurang V0 sama dengan AT. T sama dengan VT dikurang V0 per A. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Disubstitusikan ke sehingga S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. V0 VT kurang V0 per A ditambah setengah A dikali VT V0 per A kuadrat ya. Sama dengan V0 VT per A ditambah VT 2 atau VT kuadrat dikurang 2 VT V0 tambah V0 kuadrat per 2A. 2V0 VT dikurang 2V0 kuadrat ditambah VT kuadrat dikurang 2VT V0 tambah V0 kuadrat per 2A. S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Di mana 2A S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat. Maka kita dapat rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke, kita masuk ke persamaan GLBB, di mana VT sama dengan kecepatan akhir benda, V0 kecepatan awal benda, di mana satuannya masih sama, meter per sekon. Untuk A atau akselerasi adalah percepatan benda, di mana satuannya meter sekon kuadrat. Untuk S sama dengan perpindahan benda, satuannya meter. Oke, dan T waktu, satuannya adalah S yaitu sekon. Kita masuk ke VT ya, rumus yang di samping. VT atau kecepatan akhir benda sama dengan kecepatan awal benda ditambah percepatan dikalikan dengan T waktunya ya. Kita masuk yang S. S adalah perpindahan benda. S sama dengan V0. V0 adalah kecepatan awal benda dikalikan dengan waktu T ya, ditambah setengah kali percepatan atau A dikali dengan T kuadrat.
Kita masuk ke rumus yang terakhir, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Oke, baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk unit kedua, materi unit kedua, aktivitas benda tanpa jeda. Kita membahas tentang gerak lurus berubah beraturan, dan gerak lurus beraturan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.